Sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, saat ini yang akan kita bahas adalah teks eksposisi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah menceritakan suatu permasalahan kepada teman. Nah, setelah itu, teman kita memberikan pandangan-pandangan terhadap masalah yang kita hadapi, bahkan mereka memberikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Atau kita juga pernah mengalami permasalahan nih, mau memilih sekolah yang terbaik. Otomatis keluarga, teman, saudara memberikan saran-saran yang terbaik untuk kita. Sekaligus mereka memberikan bukti-bukti untuk memperkuat saran-saran yang mereka berikan. Nah, itu juga contoh dari bereksposisi. Pembelajaran pertama mengenai teks eksposisi adalah memahami makna dari teks eksposisi atau biasa disebut juga dengan mengidentifikasi isi dari teks eksposisi. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, jadi teks eksposisi itu karena ada masalah. Nah, setelah ada masalah, pasti kita memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan masalah itu memang harus benar-benar untuk diatasi. Misalnya kita memiliki masalah pribadi, ada masalah keluarga, ada masalah organisasi, masalah dengan masyarakat, dan masih banyak masalah-masalah lainnya. Masalah-masalah yang kita hadapi tadi tentunya ingin menemukan solusi. Nah, di mana solusi ini kita temukan berdasarkan opini ataupun pendapat-pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif serta belum sah kebenarannya. Kan tetapi pasti opini-opini tersebut merupakan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Selain masalah dan opini, pada teks eksposisi dia juga memiliki fakta, di mana fakta ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi sesuai yang di lapangan, bukan mengada-ada. Nah, di mana fakta ini digunakan untuk mendukung masalah yang ada dan juga mendukung opini yang diutarakan oleh seseorang atau si penulis. Perbedaan antara fakta dan opini pastinya kalian sudah tahu ya, di mana fakta itu kebenarannya dapat dibuktikan, sedangkan opini tidak dapat dibuktikan. Nah, fakta dia bersifat objektif, tetapi opini dia bersifat subjektif. Nah, selain itu, fakta pernyataannya bersumber dari peristiwa nyata, dari hasil riset ataupun pengamatan ataupun penelitian. Contohnya itu dari teks observasi kita kemarin. Nah, itu kan berdasarkan hasil dari pengamatan yang nyata dia. Nah, sedangkan opini dia itu pernyataan bersumber dari saran, gagasan atau pendapat pribadi. Belum terbukti, belum tentu kebenarannya, karena itu hanya berisi tentang saran-saran saja. Ketiga unsur tadi, baik itu masalah, baik itu opini, baik itu fakta, saling mendukung di dalam teks eksposisi. Dan di dalam teks eksposisi, ketiga unsur itu harus ada. Oleh sebab itu, teks eksposisi adalah salah satu bentuk tulisan yang menjelaskan atau menguraikan suatu pokok pikiran, ide, pendapat, informasi, atau pengetahuan tertentu agar diketahui oleh pembaca tanpa bermaksud untuk mempengaruhi. Sekarang perhatikan contoh teks eksposisi berikut ini. Kerjakan keempat soal ini dan tulis di buku latihan kamu. Tulis dengan rapi ya. Tetap semangat, kumpul di GCR ya. Salam sehat.